Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para asatidzah dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Satu kehormatan bagi saya bisa bersilaturahmi, bisa ketemu dengan antum para talabatul ilm dan bisa berbagi apa yang saya miliki, meskipun ini tidak terjadwal sebelumnya, tapi barangkali apa yang nanti akan saya sampaikan barangkali bermanfaat buat antum. Sebelum ke antum ya bermanfaat bagi saya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya senang ketemu dengan anak-anak muda yang memiliki satu cita-cita, memiliki satu keinginan besar di masa yang akan datang. Nasihat bagi saya, kemudian bagi antum, hadits Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Hanya saja saya melihat hadis ini dan saya fahami di antara makna niat itu ya cita-cita. Artinya amal itu akan sangat ditentukan oleh cita-cita kita. Artinya kita punya cita-cita apa, maka cita-cita itu yang akan menentukan kita melakukan apa hari ini. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang akan mendapatkan apa yang dia apa jadinya? Cita-citakan. Apa yang dia cita-citakan. Ini janji. Nah, sementara memiliki cita-cita itu kan tidak perlu bayar kan? Orang juga punya keinginan kok. Gratis. Gratis punya keinginan. Punya cita-cita gratis. Dan Allah akan memberi apa yang kita cita-citakan. Karena memiliki cita-cita itu gratis, ayo memiliki cita-cita yang besar lah. Hanya saja cita-cita itu harus diproses. Kalau nggak diproses namanya angan-angan, bukan cita-cita. Nah, kaitannya dengan kita di usia muda. Usia muda memiliki sebuah karakter, dia kuat. Masa kuat di antara dua lemah. Lemahnya apa? Masa kanak-kanak, dan lemahnya masa tua. Ya usia kita ini. Ini usia produktif, usia yang memang memiliki satu karakter kuat. Nah, kalau di masa kuat ini kita tidak memiliki cita-cita besar, mau kapan lagi? Mumpung kita masih memiliki atau diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki modal kekuatan untuk meraih apa yang kita cita-cita. Maka ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak kepada antum, mungkin di waktu-waktu longgar, di waktu-waktu senggang, antum perlu merenungkan, saya pengen apa? Saya punya cita-cita apa? Saya punya kekuatan apa? Saya punya bakat apa? Nah, ini mulai antum pikir, antum renungkan sampai betul-betul dapat. Apa yang sudah Allah titipkan kepada saya. Untuk apa? Untuk nanti
kembangkan, dimaksimalkan, dan itu menjadi semacam modal untuk meraih cita-cita besar kita. Yang ada dalam benak saya, ikhwah, Rasulullah SAW itu orang yang tidak berhenti bercita-cita. Tidak berhenti bercita-cita. Satu cita-cita tercapai, beliau punya cita-cita yang lain lagi, punya lagi, sampai kapan? Sampai beliau meninggal dunia. Nah, saya berharap kita pun begitu. Kita punya keinginan, kita punya planning, kita punya perencanaan. Satu perencanaan kemudian terus diproses, selesai bukan kemudian berhenti. Tapi ayo punyai keinginan lain, punyai cita-cita lain. Dan begitu seterusnya. Dengan itu Rasulullah SAW bersama para sahabat itu, kalau dihitung secara ilmu sosial, mengubah peradaban Arab dalam waktu 23 tahun itu sangat singkat. Terhitung sangat singkat. Untuk sebuah prestasi yang beliau dapatkan ya bersama para sahabat, itu singkat sekali. Maknanya, mengapa beliau bisa mendapatkan kemuliaan itu? Karena beliau memaksimalkan potensi-potensi anak muda di masa itu. Ya, salah satunya dengan hadis tadi ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu sebuah motivasi besar bagi para sahabat untuk memiliki satu arah, satu tujuan sesuai dengan bakat minat mereka, sesuai kekuatan yang Allah berikan, sesuai potensi yang mereka miliki untuk berkarya melakukan sesuatu. Nah, ketika potensi yang tentunya beraneka ragam itu dimaksimalkan, ya wajar kemudian satu persatu kemenangan, satu persatu karya itu bisa dicapai, bisa diwujudkan, bisa dipersembahkan, ya wajar kemudian dalam kurun waktu yang sangat singkat 23 tahun semuanya berubah. Nah, ikhwah, Indonesia, negeri kita tercinta ini, suatu negeri yang istimewa sekali. Orang akan tahu keistimewaan Indonesia ketika keluar negeri. Istimewa sekali. Sayang kalau kemudian tidak kita maksimalkan kebebasan, terutama kebebasan kita sebagai umat Islam untuk bergerak, kalau tidak kita maksimalkan untuk menuju kejayaan Islam di negeri ini. Potensinya sangat besar. Kebebasan kita dalam bergerak tidak seperti kebebasan negeri-negeri yang lain. Kita kumpul begini anak-anak muda dalam sebuah markas itu dengan sangat mudah dan tidak menyalahi aturan. Tinggal bagaimana, ayo dimaksimalkan. Dimaksimalkan sekali lagi untuk memberikan suatu karya untuk negeri. Selanjutnya, ikhwah, dalam menjalani cita-cita tadi, ada satu pepatah di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Saya lihat antum juga sudah hatam ya. Saya kadang memantaunya lewat statusnya Ustaz Rifki. Idza kunta fi amrin fakun fi. Mulai dari itu,
antum di qurrata a'yun, ayo kun fihi. Jangan sampai fisik antum posisinya di sini, kemudian mikir hal-hal yang lain. Sudah, selesaikan dulu. Betul bahwa ada sebuah perencanaan nanti setelah ini akan kemana dan seterusnya, tapi itu sebagai sebuah planning, itu sebagai sebuah perencanaan, tapi pas menjalaninya ya jalani secara serius apa yang ada di depan antum. Ada juga pepatah yang menyebutkan man sabata nabat. Barang siapa yang menetap dia akan tumbuh. Kalau kalian itu menanam satu pohon, kemudian baru sebentar dipindah lagi, nggak akan tumbuh kan? Tapi kalau tanam, sirami, biarkan, jangan dipindah-pindah, tumbuh deh. Maka Allah sudah meletakkan antum di sini, ayo maksimalkan, kemudian rencanakan satu perencanaan besar di kemudian hari. Setelah ini mau apa, tentu konsultasi dengan para asatidzah yang ada di sini, mana tempat yang terbaik. Ini dengan demikian insyaallah taala apa yang antum cita-citakan, apa yang antum inginkan, kemudian tentu saja efek nantinya akan meluas ke masyarakat sekitar kita, negeri kita. Kalau saya optimis, munculnya hari ini lembaga-lembaga pendidikan, munculnya anak-anak muda yang punya kesadaran, apalagi kedepannya bahwa kita akan terus dibimbing oleh para ulama, dibimbing oleh para masyayikh. Wah, ini akan semakin tertata, akan semakin besar efek yang akan dilahirkan dari gerak-gerak kita ini. Maka itu insya Allah yang akan menjadi harapan tersendiri bagi umat Islam di negeri kita tercinta Indonesia ini. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalau mau tanya silahkan. Selesai Ustaz ya. Monggo silahkan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan. Tadi aku mau perkenalkan karena di shooting nanti. Nama saya Sudarisman Ahmad, biasa dipanggil Daris. Lahir di Magelang tahun 79. Berarti umur saya 43 tahun. Pendidikan dulu di Magelang, pesantren, kemudian ke Libya Jakarta. Makanya saya kalau lewat pasar Minggu ini nostalgia. Karena ya belanja kami itu kan ya di Matahari, di pasar Minggu ini. Kemana lagi kan? Pokoknya Metro Mini 75 masih ya? Metro Mini 75 masih nggak sih? Oh, sudah nggak di Metro Mini ya? Kemudian di tahun 2005 saya merintis Kafilah International Islamic School di Pasar Rebo itu. Itu saya yang memulai tahun 2005. Kemudian 2010 ada kesempatan untuk studi S2 di Riyadh, Saudi Arabia. Pulang 2018. Kemudian merintis Syu'bah Ta'sil Ilmi di pesantren Darus Syahadah Simo Boyolali sampai sekarang. Saya punya cita-cita ya, kembali tadi ngobrol masalah cita-cita tadi. Berawal dari evaluasi dari perjalanan thalabul ilmi saya. Kemudian saya ingin jangan sampai adik-adik saya ini terjatuh pada kesalahan yang sama ya. Itu sudah berlalu apa yang saya lalui, tapi jangan sampai kemudian kesalahan-kesalahan saya dalam thalabul ilmi
itu dialami oleh adik-adik saya. Akhirnya muncul ada namanya tamhid ilmi, konsentrasinya pada hafal Quran SMP. Kemudian di SMA saya membuat taksil ilmi, konsentrasinya ilmu alat ya, bahasa, itu 4 tahun. Kalau SMP 3 tahun saja. Kalau yang SMA taksil ilmi ini 4 tahun. Itu termasuk sepupunya Ustaz Rifki bersama saya, Ibrahim Aulia. Kemudian ada namanya takwin ilmi untuk Ma'had Ali. Itu yang belajarnya sudah membaca bacaan-bacaan luas ya. Itulah yang kemudian kenapa kami mendatangkan syekh, karena kalau sudah takwin ilmi sudah syekh, ini bukan kami lagi ya, biar mereka lebih cepat mendapatkan pelajaran dari masyayikh daripada kami dulu. Kami dulu kan SMA yang masih Ustaz. Ini kemudian ya begitulah. Kemudian sudah diarahkan untuk membaca bacaan-bacaan yang besar, kitab-kitab besar, tentunya dibimbing oleh para masyayikh. Menikah 1 istri, belum nambah, nggak berani nambah ya. Anak 4 ya, anak pertama saya sekolahnya di samping rumah, kelas 1 SMA kan, di taksil ilmi kelas 1. Anak yang terakhir baru 3 tahun setengah. Barakallahu fikum. Sekarang saya ingin mendengar dari antum. Fadhal. Ayo, mau ketemu. Ya, fadhal. Ya. Dalam proses menuntut ilmu, bukan kita kan sering mengalami ini ya, bosan ya. Betul. Bosan banget. Kalau putus gitu, kalau Ya. lagi itu tipsnya. Itu tipsnya gimana? Punya cita-cita. Itu jawabannya. Antum harus punya arah. Ketika futur, ingat cita-citamu. Itu. Saya salah satunya Ustaz ya. Artinya ini berbagi cerita saja ya. Dulu pas saya di Libya, awal-awal di Libya itu senang sekali kunjung pesantren. Dan pengen punya pesantren. Pesantren ideal. Pengen punya pesantren ideal. Karena setelah keliling pesantren-pesantren, kemudian mendapati, pesantren-pesantren kok pada begini gitu kan. Pengen punya. Wa inna likulli imri'in ma nawa, ya. Muncul kafilah. Ketemu saja, selalu ketemu. Jadi saya seringkali ketika futur di kelas itu, bosan itu di kelas, saya lakukan coret keinginan sudah. Maka saran saya, antum punya buku tulis untuk menulis keinginan antum. Khusus itu buku tulis keinginanmu. Satu buku tulis khusus kan, atau itu binder apa namanya, saya loose leaf ya. Tulis apapun keinginan. Terbersit ini salah satu apa ya, Allah itu menciptakan akal kita itu masya Allah bisa pindah ke satu pikiran cepat gitu kan, ganti ini, mikir ini, ganti lagi, mikir ini, ganti. Nah pas mikir itu tulis, karena ini bisa ketutup macam-macam. Ikat dengan apa tulisan, nanti suatu saat kalian akan membuka lagi, dulu kok saya kepikir begini ya gitu kan, kok dulu kepikir begini nih. Kan ini akan tutup terus. Kalau nggak antum tulis, ini bisa hilang. Padahal itu bisa jadi pikiran-pikiran besar. Jangan biarkan itu pikiran-pikiran besar itu hilang begitu saja. Tulis. Khususkan buku tulis untuk memiliki buku cita-cita, buku keinginan, atau apapun lah. Sampai masjid. Tulis di situ keinginan-keinginan. Nah, pas futur, lihat lagi, oh iya saya ingin ini. Saya ingin punya pesantren. Saya ingin ini. Saya ingin ini. Oh, bismillah, ayo. Muncul lagi. Nanti ada kan keinginan global besar, ingin punya pesantren. Ini apa ya langkah kita ya? Buat judul baru, punya pesantren. Jadi ada cita-cita induk.
Ada cita-cita Indo. Oh, keinginan-keinginan apa pokoknya. Punya usaha, tulis. Terbersih toko tulisan. Terus satu saat pengen, tak mikir pesantren itu kira-kira gimana gitu ya. Tulis judul baru buat pesantren. Apa yang harus saya lakukan? Oh, studi banding, kunjungan, gitu. Merancang. Kunjungan, nanti ada panah lagi, kunjungan kemana dulu. Saya mau kunjung ke sini, kunjung ke sini. Selesai coret, selesai misi. Gitu kan? Ini selesai ke sini, ini selesai ke sini. Pas kunjungan ini, ada pelajaran-pelajaran penting, tulis halaman baru. Kunjungan ke ini, tulis. Jadi buku itu bentuknya tulisan apa yang nanti antum akan lakukan. Nanti suatu saat buka lagi, ini sudah jadi. Sudah ada bentuk dan itu jelas ada. Maksudnya wa inna malikul imri'in ma nawa tadi itu. Kalau saya kok dapat ya, saya membuat proyek ini, subhanallah, man ana gitu kan. Saya siapa gitu. Tapi Allah pertemukan tadi dengan orang, dengan kawan-kawan, dengan tim. Kan penting ya, punya tim ya. Terus akhirnya kemudian bisa mendatangkan Syekh. Yang subhanallah, kalau dipikir di awal itu duitnya siapa gitu kan. Enggak semuanya orang Jawa ya. Maksudnya ini uangnya siapa gitu kan. Tapi Allah mendatangkan. Kalau kemudian saya berpikir kafilah, siapa saya kemudian muncul kafilah? Dan saya kan nggak minta itu dibangunkan bangunan yang semewah itu waktu itu. Pernah ya di Pasar Pasar Indo. Jalan-jalan ada di sana. Depan Pasar Indo persis itu ada kafilah internasional Islamic School. Saya nggak minta. Tapi Allah pertemukan dengan orang itu yang punya itu kan orang GM, General Manager Pertamina untuk drilling service, penguburan minyak. Itu orang Pertamina, penguburan minyak pula. Bukan kubur sumur. Kubur minyak. Orang kaya. Tapi kan kita punya ilmu, kita punya proyek yang bisa kita tawarkan. Nanti pas futur buka cita-cita. Itu membangun. Masa punya cita begini saya malas kan gitu akhirnya kan. Enggak, ini akan jadi angan-angan kalau begitu. Sejak SMP kelas 2 saya itu ingin sekolah di luar negeri. Ingin sekali sekolah di Saudi khususnya karena waktu itu ada kakak-kakak kelas yang diterima di Madinah. Ingin sekali. Allah beri kesempatan itu di 2018 sebabnya. 92 saya punya cita-cita, Allah berikan 2010. 18 tahun. Tapi dapat. Wa inna malikul imri'in ma nawa. 18 tahun Allah kasih. Tapi apa yang terus berpangku tangan? Ya enggak. Ayo melakukan sesuatu. Gitu. Allah. Buka punya cita-cita, nanti buka pas futur buka. Kalau perlu justru di situ nanti anta punya keinginan lain. Punya lagi, tulis tambahkan. Maka kalau saya dulu di Libya biasanya kan begitu ya, pas mau lulusan terus buat semacam agenda kenang-kenangan gitu kan. Hobi saya merancang kesuksesan. Mau rancang, saya senang rancang. Pokoknya rancang, entah itu bagaimana cara Allah nanti rancangan saya itu akan terwujud, pokoknya saya merancang. Dan saya sampaikan kepada Allah secara tulus. Nanti kalau sudah punya cita-cita tadi, punya keinginan-keinginan tadi, sampaikan kepada Allah, ya Allah hamba ingin ini. Mudahkan. Nek perlu nanti pas antum umroh depan Ka'bah sampaikan kepada Allah, ya Allah hamba ingin ini. Terwujud. Seperti itu loh, kisah tabi'in, beberapa tabi'in yang punya cita-cita masing-masing ya. Termasuk Urwah bin Zubair kan. Itu kan menyampaikan di depan Ka'bah di Multazam. Yuk, semuanya menyebutkan cita-citanya, gitu kan? Karena dibuka itu kisahnya. Mereka mendapatkan semuanya.
menyampaikan kepada Allah secara jujur. Ustuk mau. Dan betul-betul nanti rasakan idza sadaqal azmu atahasab. Oh itu bagi saya nyata sekali. Idza sadaqal azmu, benar nih cita-citanya. Cita-citanya benar, watahasab. Bagi saya itu sudah terwujud ada. Stop. Yalah. Silakan. Saya senang ketemu Cah Nom, anak muda. Iya Mas. Oh iya, Ustaz Abdurrahman. Pengalaman terberat saat menuntut ilmu apa? Pengalaman terberat. Kebosanan ya. Tadi bosan. Ya memang gini. Memang thalabul ilmi berat. Jadi yang berat bukan rindu. Yes. Ini bukan Dilan ini. Siapa bilang yang berat itu rindu? Yang berat itu thalabul ilmi. Nah, beratnya ada apa tadi? Kebosanan. Nah, kebosanan itu selain tadi ya, mengingat kembali cita-cita. Yang kedua adalah sabar. Obatnya sabar. Mungkin diantaranya adalah dengan membaca bagaimana kesabaran para ulama. Karena sabar itu ikhwah, itu sifat yang paling sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana wasalta. خلاص. هل عندك رقم الشيخ رفقي؟ ولو يستجيب الآن. معه ضيوف. خلاص ممكن واحد يأخذه. أمام إلهام هذا. نعم. عبد الرحمن سيأتيك. خلاص. أمام المطعم. أبشر. أهلا. السلام. Sifat yang diangkat oleh Allah di dalam kisah Nabi Khadir dan Musa lah. Apa Nabi Musa bila kata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta? Apa jawaban Nabi Khadir? Qal innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra? Tapi apa jawaban Nabi Musa? Qal satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Engkau akan mendapatku sabar insyaallah. Tapi dalam perjalanan kan tetap ya kalau dibilang enggak sabar gitu. Nah, itu yang nah, berat itu di antara ya tantangan tadi ya, tantangan bahwa kebosanan, ada rasa-rasa ya Allah sudah di usia ini harus baca, apalagi kalau pas saya S2 kan sudah menikah, sudah punya anak satu, hamil anak yang kedua, harus pisah sama keluarga dulu 1 tahun. Nah, itu masa-masa yang memang kita harus hadapi dengan kesabaran. Proses kemudian saya datangkan keluarga ke Saudi dan seterusnya. Intinya bahwa itu yang berat, baik kebosanan maupun ya tantangan-tantangan yang lain itu dihadapi dengan kesabaran. Dan ujian kebosanan itu nggak ada habisnya, akan terus. Wallah. Moga Mas. Terkait dengan cita-cita tadi. Iya. Apakah dengan kita bercita-cita kita itu apa namanya? Kadang gini kita tuh ada orang yang bilang kita perlu mengukur kapasitas diri gitu dalam apa namanya bercita-cita dan perjalanan. Itu bagaimana kira-kira solusi dalam menghadapi
seperti itu gitu, karena ketika apakah bercita-cita aja tanpa mengukur kapasitas diri atau seperti apa gitu? Iya, mengukur kapasitas itu kan setelah nyoba kan. Itu maksudnya. Coba dulu. Intinya gini, ada beban batu. Kita bisa mengukur kuat atau tidak dengan cara gimana? Coba. Paham maksud saya? Kalau belum nyoba jangan ukur. Ada batu besar, angkat dulu. Oh, ternyata saya nggak kuat. Itu baru tahu. Gitu. Tapi kalau belum nyoba, belum ketahuan. Nah, maksud saya, yuk miliki sebesar mungkin. Ya, ada gambaran ukuran umum saja. Tapi jangan cepat menyimpulkan bahwa itu tidak cocok bagi saya sebelum kita nyoba. Ilustrasinya begitu. Ada beban berat di depan kita. Kita bisa mengatakan saya nggak kuat kalau sudah nyoba. Kalau belum nyoba, wah ini nggak mungkin kuat. Coba. Itu apa ya? Tunggu. Nggak tahu ya, bahasa Jawa itu sering lebih mengenai. Tapi tahu insya Allah ya. Sebentar. Coba dulu sehingga betul-betul kita tahu. Nah maka kalau saya jangan batasi keinginan. Ayo keinginan bebas kok, gratis tadi yang saya bilang. Gratis kok. Kalau kemudian bahwa saya mampu atau tidak, ayo coba dulu. Kalau enggak, ayo turunkan. Oh, berarti saya bukan batu yang sebesar ini bawahnya. Tapi setelah nyoba, seringkali kesalahan kita adalah belum nyoba sudah memutuskan untuk bahwa ini saya nggak cocok. Wallahu a'lam. Masya Allah. Anak satu. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Iya. Istri di sana bersama orang tuanya. Sudah bersama orang tuanya. Berarti kan ada yang nanggung. Maksudnya ada orang-orang yang bisa dimintai tolong. Oke. Yang saya lakukan dulu diantaranya adalah membangun komunikasi. Komunikasi harus terbangun. Dalam arti bahwa ya memang kita sabarkan. Ya sabar ya. Saya juga sedang berjuang. Artinya kita di sini juga nggak main-main gitu. Dan itu serius. Artinya kita nggak main-main dalam arti kemudian di sini hanya untuk mencari pelarian dari tanggung jawab kan juga enggak gitu ya. Artinya sungguh-sungguh gitu. Dan kesungguhan itu juga yang kita sampaikan itu juga tidak mengada-ngada kok. Kalaupun kemudian istri barangkali dalam satu kesempatan itu tidak percaya atau ya mungkin kesabarannya diuji oleh Allah gitu. Jangan kalau saya dulu saya nggak terlalu gubris. Cuek, kalau dibilang mungkin agak cuek, agak acuh. Bukan kan sudah saya komunikasikan dari awal gitu kan. Sudah dikomunikasikan kan dari awal, mendukung kan di awal. Ya sudah, berarti konsekuensi kan? Iya. Kalau kemudian sabar. Saya juga sabar sih. Bahkan kemudian saya mengatakan nih, sabar. Kamu juga akan mendapat pahala kesabaran. Ya, dibesarkan hatinya dengan seperti itu. Dan sekali lagi, tabiat perempuan memang lemah. Artinya kalau perempuan itu mengeluhkan kelemahannya, ya itu sedang mengeluhkan hakikatnya. Artinya ya sudah, dengarkan saja. Oh ya, gitu, sabar ya. Itu sudah. Tapi kalau kita juga baper, kita itu laki-laki yang jangan terlalu baper. Kalau saya begitu, kita berpikir logis. Meskipun mungkin akan dianggap oleh istri kita barangkali nggak punya perasaan, sebagainya.
Enggak, bukan nggak punya perasaan. Ini kita sedang melakukan sebuah tugas. Dan Allah Maha tahu kok. Kalau sekedar penilaian manusia terlalu remeh. Ada penilaian manusia itu ya termasuk penilaian istri. Ya. Dalam menjalani bukan hanya saat thalabul ilmi saja ya, dalam urusan kerjaan. Ya. Saya dengan tadi ya, dengan proyek yang cukup besar, karena saya harus pergi ya, seperti ini safar, ya belum lagi ini kan safar kedua kemarin kan sebenarnya Syekh itu kan akan datang hari Rabu kemarin. Kami sudah sampai ke Tegal, balik lagi karena Syekh gagal terbang. Sekarang tinggal lagi. Ya, saya komunikasikan saja. Tapi kan kadang begitu, ada SMS juga. Mungkin nggak berani sorohah ya, nggak berani terus terang, tapi saya paham dia maksudnya, gitu kan. Maksudnya ini, masya Allah, anak-anak juga butuh perhatian, gitu aja kan. Ya, gitu kan, ya, gitu, ya. Dan saya melakukan ini juga untuk persiapan untuk anak-anak kita kan, gitu kan. Jadi kalaupun sampai bahwa mereka atau beliau misalnya istri kita itu mengeluh, dengarkan dan doakan, berikan kepada Allah. Di sini kalau saya memahami doa astaudiukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah itu terasa sekali ya. Astaudiukumullah, saya titipkan kalian sama Allah, Allah yang Maha tahu. Toh saya kesini juga untuk thalabul ilmi. Nah, ini dikuatkan, kitanya juga harus kuat kan. Bukan hanya keluarga yang kuat, tapi kita juga harus kuat. Dan itu betul, nanti di thalabul ilmi antum di masa-masa sulit tadi sampaikan itu kepada Allah, doa-doa tulus, terutama untuk istri dan anak. Barangkali dengan kesabaran yang dilakukan oleh orang tua, baik antum maupun istri, itu nanti samroh buahnya itu ke anak. Anak kita nanti jadi alim, anak kita nanti jadi betul. Toh kita di sini juga bukan main-main, tapi untuk mencari bekal. Bekal untuk apa ya? Salah satunya kan untuk mendidik anak. Allah. Tapi memang betul itu tantangan besar kalau sudah menikah dan thalabul ilmi. Godaannya seperti itu. Insya Allah tidak salah karena sudah prosesnya bagus dari awal, sudah minta izin, itu maksud saya. Kecuali kalau dari awal nggak minta izin, nah itu bagi saya salah itu kan. Ini sudah minta izin kok, gitu ya. Dan sudah mengiyakan, iya. Nahkum bizahir. Yang zahirnya dia minta izin, adapun batin enggak. Ya itu al-amru ilallah. Ya. Kan sudah bilang mengizinkan, mendukung. Ya sudah, konsekuensinya begini gitu ya. Iya. Itu tetap ada komunikasi. Tetap ada komunikasi dengan anak antum juga. Ya, ini juga penting. Boleh bawa HP kan, Ustaz? Boleh bawa HP kan? Bisa komunikasi misalnya meskipun sebentar. Nah, gimana kabarnya? Abi menghafal dulu ya. Assalamualaikum. Ya ada komunikasi harus. Jangan sampai nanti antum pulang ini siapa om, abimu ini karena nggak pernah lihat wajahnya itu om gitu kan. Maka itu yang saya lakukan. Makanya tetangga-tetangga itu ketika abi ini kok bisa ya lama nggak ketemu tapi cepat, paling adaptasi sehari itu sudah dekat sekali anak saya. Apa yang saya lakukan tadi? Enggak selalu banyak. Kalau banyak gimana, enggak jadi belajar lah kita. Tiap hari maksudnya jam-jaman gitu telepon, enggak gitu. Ya saya gimana kabarnya, saya Abi berangkat. Apalagi perbedaan waktu kan, kalau di Saudi itu kan 4 jam bedanya. Ya saya juga pahamkan istri, kalau ada SMS enggak langsung dijawab, enggak usah baper. Namun beda waktu 4 jam. Nanti kita ini enggak dijawab-jawab. Kan beda waktu. Hal-hal itu tuh. Ada komunikasi sehingga pas pulang itu cepat sekali adaptasinya. Anak itu ngerti gitu karena ngeliat foto kan, ngeliat video call, meskipun hanya sebentar. Abi ngafal dulu ya. Abi permisi dulu, Abi mau sekolah dulu. Ya, apa? Ya, fadhal.
Silakan, mumpung ketemu. Tafadhal. Masya Allah, sudah masuk LIB ya? Baru ini? Iya, iya. Di fakultas apa? Dan Lugha. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Di Ma'had Lughah saya juga full, ya. Jadi 7 tahun saya di Libya. Ya, ini dari Ma'had Lughah. Meskipun dulu di pondok sudah ngajar Lughah. Nah, saya sarankan yang di Libya, pelajaran antum sangat ringan di Ma'had Lughah. Sangat ringan, apalagi di awal-awal. Masya Allah. Masuk ke makmal kan, apa namanya, lihat film kartun, kartun gitu. Di usia kita, maka manfaatkan dengan yang lain. Contoh, kalau saya waktu itu punya satu semangat gini, saya harus bisa mengambil poin-poin penting bagaimana cara orang Arab mengajari bahasa Arab. Nah, jadi bukan hanya sekadar saya bisa, saya mumtaz, saya ranking 1, bukan. Tapi betul-betul bagaimana saya bisa mengajar seperti beliau. Ambil ilmunya itu. Karena antum yang mungkin sudah pernah di pondok sekian lama di Libya, kemudian punya punya basic ke bahasa, itu sangat mudah. Untuk antum ranking 1 gampang sekali. Ranking 1 ya, tantang ranking 1. Gitulah. Ya. Kalau saya gitu, ya alhamdulillah saya ranking 1. Cuman bukan sekedar ranking 1. Tapi bagaimana tadi cara mengajar orang Arab itu didetailkan. Bahkan itu yang jadi catatan. Oh, saya nanti akan begini, saya akan begini. Jadi ngambil pelajaran bagaimana dia ngajar. Salah satunya yang waktu itu saya pakai sekarang ini dengan saat mengajar bahasa adalah mengoreksi, dan mengoreksinya detail. Itu waktu itu Syekh Muhammad Thayyib dari Sudan. Beliau itu mengoreksi, dan mengoreksinya itu detail gitu. Nah, saya mengambil itu. Itu yang saya terapkan hari ini. Saat saya mengajar bahasa itu, hampir tiap hari saya mengoreksi tulisannya anak. Jadi tidak tahu kalau mungkin bahasa di sini kalau barangkali mau diterapkan. Tiap hari santri itu menulis 3 kalimat. Dan itu dikoreksi. Koreksi itu sampai gigi, misalnya shot itu kan kadang ada santri nulis shot tapi nggak punya gigi. Sampai begitu. Gigi tulisan itu. Apalagi kalau itu salah huruf, hujroh, nulisnya hujroh pakai H, itu kan kadang begitu. Ya santri awal-awal wajar lah nulisnya. Dikoreksi. Ya, kuroh, nulisnya kurroh pakai tasdidnya lingkari. Koreksinya sedetail itu. Kuroh atau kurroh? Kuroh yang benar, tanpa tasdid. Kurotul, ada yang nulisnya kurroh pakai ki, pakai kof. Masya Allah, ini kayak kurota ayun. Bukan ini. Dikira kurota ayun itu bola mata. Itu bukan pakai kaf, itu pakai kof. Ini kurota ayun bola mata. Bukan bola mata, dia menyejukkan mata. Ya, dia pakai kof bukan pakai kaf. Nah ini ganti ini Quratul Qadam pakai kof, Quratul Qadam. Itu banyak salahnya. Sampai dari itu. Nah, dari mana saya mengambilnya? Dari tadi. Sekedar, Syekh itu bagaimana sih dalam mengoreksi muzakkar mu'annas, kemudian nanti pakai mufrad atau jama', pakai al atau tidak pakai al. Itu yang saya ambil, kemudian itu yang saya terapkan hari ini dalam pengajaran bahasa. Contoh begitu. Sehingga tadilah, jangan sampai gini kok. Ini yang ya mungkin kesalahan anak muda, kebanyakan anak muda ya.
kesalahan suka santai. Nah ini monggo ini silakan gimana. Dunia ini sedang mentarget antum itu suruh santai, nggak suruh serius. Ya karena ada game, ada macam-macam itu yang membuat anak muda itu senang santai dan senang nganggur. Dan nge-game itu nganggur bagi saya. Saya sering sampaikan ke santri itu. Nge-game itu nganggur, itu nggak punya gawean, kerjaan, nggak kurang kerjaan. Kerjaan banyak begini masih apa namanya sempat nge-game. Nah ini contoh begini, orang beli mesin cuci aslinya buat apa? Membantu nyuci kan? Tapi kesalahan kita beli mesin cuci yang mestinya waktu untuk ngucek, waktu untuk meres, waktu untuk mengeringkan itu bisa digunakan untuk yang lain. Ini enggak, muter mesin cuci tapi kemudian layah-layah gitu loh. Nah ini buat apa beli mesin cuci? Kan beli mesin cuci agar waktu yang mestinya dipakai untuk nyuci untuk yang lain yang lebih bermanfaat. Ini enggak, muter tapi kemudian layah-layah, tidur-tiduran. Ini nih kebanyakan kesalahan ada di sini. Sama kayak tadi, yes kuliah di Libya, dapat mukafat tiap bulan. Pelajarannya ringan, alhamdulillah. Terus layah-layah begitu. Masih mukafat mas? Masih ya, 100 real ya? Hah? Apa? Dulu pernah saya itu lomba khutbah. Lomba khutbah itu selip ya, tapi saya juara 2. Juara satunya Ustaz Umar Magang. Ya, udah juara 1. Masya Allah. Hari ini kayaknya mau datang ya? Saya juara 2. Saya waktu itu berpikir mumpung saya ngomong sama anak-anak Libya, kan kumpul semua kan anak-anak Libya. Saya bilang, hal al-i'dadul lughawi mujarrad intizar lil husul ala di'fail mukafa'ah. Wah, saya begitu. Saya begitu. Tahu sampai kan entah aku harap juara enggak juara, saya layhum nih. Yang penting risalah saya sampai. Entah itu juga dipahami atau enggak, tapi saya punya misi harus sampai ini. Apakah idat lugawi hanya sebuah penantian panjang untuk mendapatkan 2 kali lipat mukafa'ah? Karena kan selain idat kan 200 real. Kritik pokoknya. Kenapa? Kemes ikhwah, ya kadang subhanallah, gitu anak-anak muda kemudian leha-leha. Betul pelajarannya ringan, tapi kan ketika itu memang ringan, ayolah buat yang lain gitu. Bukan sesuatu yang lain, jangan buang-buang waktu. Waktu ini terus berjalan. Harus ada suatu target-target lain yang bisa itu ringan gitu. Kalau ringan ya berarti tunjukkan ranking. Kan itu. Kalau memang ringan loh ya, tunjukkan itu ranking. Yang kedua, gunakan waktu sisanya adalah untuk sesuatu yang memang sebuah karya. Waktu itu alhamdulillah. Kemudian ada karya saya membuat kurikulum mufradat, waktu itu saya namakan Lukaimat Lughawiyah. Muncul gitu. Ini muncul karya. Intinya memaksimalkan potensi. Makanya kalau dengan kesibukan kemudian target-target saya yang besar, lihat anak-anak muda, ya Allah enak ya udah nganggur. Maksudnya enak itu tak beli waktunya gitu ya. Untuk apa namanya, masih banyak nih keinginan ini, cita-cita ini yang belum terwujud gitu. Wah ini kalau ada potensi anak-anak muda, wah. Gitu ya. Antum di sini, saya di Boyolali, yuk bareng Pak. Maka tadi saya sudah ngobrol sama Ustaz Rifki, sama Ustaz Abdurrahman, sama Syekh. Yuk kita tata yuk proyek-proyek ikhwah yang antum kenal. Yuk kita satu saat ya dari kayak gini lah jilsah diskusi. Kita itu bisa melakukan apa sih dengan potensi kita ini? Kita bisa maksimalkan apa sih ya dengan ini? Dengan bimbingan para masyayikh tadi ya. Wah, insyaallah. Kalau saya sih optimis. Maka bukan status ya, apa istilahnya kalau di WhatsApp itu ada tulisan
tulisan saya itu al-fa'al optimis. Punya sesuatu, punya keinginan harus optimis. Jadi, wa innamal likulli imri'in ma nawa, tak pegang betul. Asal kita betul-betul jujur dengan cita-cita, dapat. Itu sudah banyak sekali. Terus apakah saya sudah punya mahat alim kemudian selesai? Enggak. Sudah dapatkan ini? Ayo punya keinginan baru gitu loh. Gitu. Sampai mati. Harus gitu. Saya yang usia segini masih bergelora untuk mosong ngelopro. Jangan. Ayo, atau masih punya kesempatan lebih banyak gitu. Kalau saya begitu. Oke. Maka ada yang mengatakan bahwa Ustaz, Masya Allah, antum awet muda, enggak, buta kayak gini. Tapi karena saya selalu hidup dengan cita-cita. Hidup dengan keinginan, hidup dengan perencanaan. Jadi nggak terasa kalau sudah tua. Nggak kerasa ternyata sudah 43 tahun. Rasanya kayak masih 25 aja. Gue. Fadhal, ada lagi? Cukup kayaknya. Barakallahu fikum. Karena dia berbagi cerita guyon-guyon. Saya agak kaku kalau di kamera itu, saya nggak bisa berkamera dia. Saya ingin ngobrol lepas gitu ya. Lepas kemudian komunikatif gitu ya. Lebih ini kalau ceramah itu nggak terlalu ini saya beda dengan Warmita. Bimunasabah Ustaz Umar Wita itu kan sekelas ya, memang dekat sekali dengan saya. Ngaku-ngaku ya. Jangan-jangan beliau nggak mengatakan dekat dengan saya. Tapi dekat dan selalu bertukar ya, dan apa ya, selalu update ya, beliau punya apa, saya bilang punya apa, proyek apa dan seterusnya. Ini juga yang memotivasinya dalam kami berproyek itu. Kemudian beliau punya Syamila, saya punya Kafilah waktu itu, gitu kan. Sekarang saya punya beberapa masyarakat di Boyolali, beliau punya RKDS gitu, rumah kreasi dakwah Syamila. Ini kami terus gitu ya, terus bermunafas. Ya memang sudah kita berbagi kok. Iya, saya untuk jadi Umar Mita ya nggak bisa, Umar Mita jadi saya juga bisa gitu kan. Suruh nunggui pondok ya bisa, Umar Mita nggak bisa. Tapi memang dia ya suruh begitulah, buat series, Syamila series dan seterusnya. Itu orang dunianya. Makanya antum punya masing-masing itu kan, nggak semuanya juga cocok untuk buat pesantren kan, mungkin ada yang lain dan sebagainya. Tapi saya berharap nanti suatu saat terus berkomunikasi satu dengan yang lain. Makanya saya membangun komunikasi dengan Ustaz Rizky juga di antara begitu ya. Ketika dibikin bareng-bareng kan nanti bisa semakin besar, kemudian juga bisa saling menopang itu, bisa apa yang bisa kami berikan, apa yang bisa diberikan oleh Qurrata A'yun untuk kami. Dan ini kan masyru' bersama ya, proyek yang perlu diusung bareng-bareng. Demikian barakallahu fikum, fursah sa'idah, bisa ketemu dengan antum semuanya. Semakin dekat ya kemenangan kalau banyak anak muda yang sadar kan. Nanti akan semakin banyak cita-cita yang akan terwujud, akan semakin banyak keinginan-keinginan yang kemudian tumbuh. Itu akan semakin ini ya. Suatu saat kita ketemu, antum sudah punya lembaga dakwah ini, tapi ini tergabung gitu, ada komunikasi. Pokoknya mimpi kesuksesan. Salah satu hobi saya juga memimpikan kesuksesan, merancang dan memimpikan kesuksesan. Barakallahu wasallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.